Hari ini kita akan ngobrolin sebuah buku yang judulnya adalah The 7 Habits of Highly Effective People, karya dari Stephen R. Covey yang diterbitkan tahun 1989. Jadi buku ini akan ngasih kalian peta, akan kalian panduan gimana caranya menjadi orang yang anti drama, yang hidupnya lebih terarah, produktif ya, nggak aneh-aneh, dan kalian akan lebih efektif dalam menjalani kehidupan, nggak banyak buang-buang waktu lah ya istilahnya ya. Sebelumnya kenalin, gue Stephen Yang dan welcome to Ringkasin Buku ya teman-teman. Gue punya misi untuk ringkasin 30 buku buat kalian ya. Oh ya, gue juga ngucapin halo buat yang dengerin audio ini di Spotify, karena series ini juga gue upload di Spotify teman-teman. Oke, sebelum masuk pembahasannya, subscribe dulu channel gue. Kalian juga bisa follow akun Spotify gue ya, dan akun sosmed gue yang lain. Ada Instagram, Facebook, TikTok ya. Gue ada di berbagai macam platform. Namanya tetap sama, Stephen Yong. Oh ya, kalian juga bisa support dengan cara klik link bagi-bagi. Nanti nama orang baik akan gue tampilin di sini sebagai bentuk terima kasih. Kita langsung masuk ke pembahasannya dan let's go. Habit 1, be proactive. Menurut buku ini, hidup itu adalah permainan dan kalian adalah pemainnya. Jadi kebiasaan pertama ngajarin kita buat jadi proactive player, bukan jadi penonton atau jadi NPC yang cuma gitu-gitu doang, yang ngikut-ngikut doang apa kata programmer ya. Tapi kalian harus jadi MC, jadi main character. Kalian harus jadi player, kalian harus jadi karakter yang ada di sampul kaset gamenya ya. Kalau kalian ini hidup di dunia GTA ya, kalian harus jadi CG. Jangan jadi orang yang cuma jalan-jalan di kota tiba-tiba kena bom sama CG. Nggak enak kan ya. Kalian harus jadi orang yang proaktif, harus jadi orang yang aktif. Nah, menjadi proaktif itu menurut buku ini artinya kalian sadar bahwa kalian selalu punya pilihan dalam hidup. Bukan hidup kalian dipilihkan oleh orang lain. Kalian bisa memilih mau jadi apa. Kalian bisa memilih hari ini mau ngapain. Kalian bisa memilih hari ini kalian mau belajar hal apa. Kalian itu bukan robot. Kalian itu bukan AI yang diprogram ya, yang akan menunggu perintah dari orang lain. Enggak, kalian adalah manusia. Dan kalian harus menjadi manusia yang proaktif. Misalnya saat kerjaan numpuk ya, daripada kalian cuma ngeluh, daripada kalian cuma uring-uringan, alah pekerjaan banyak banget gini-gini, kalian punya pilihan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ngapain kalian milih ngeluh? Ngapain kalian milih uring-uringan? Kalian kan manusia, kalian punya pilihan. Iya kan? Kalian daripada ngeluh akhirnya nggak jalan pekerjaan kalian, ya kalian kerjain kerjaan itu. Saat kalian nggak punya uang, kalian ngeluh terus, pusing-pusing doang, gue nggak punya uang gini. Ya coba di breakdown, kalian kan punya pilihan. Kalian breakdown, kenapa kalian nggak punya uang? Oh, gue sering traveling, gue sering boros, orang yang nggak punya dana tabungan gini. Itu manusia itu punya pilihan teman-teman. Jadilah manusia yang proaktif. Kalian itu punya pilihan. Dan kenapa kalau hidup kalian buruk ya? Karena kalian memilih nasib kalian buruk. Kalian boros, itu kan pilihan kalian. Akhirnya kalian nggak punya dana tabungan, krisis terjadi, PHK massal terjadi di mana-mana. Ya udah kalian akan lantong-lantung jadi gembel ya. Ya itu kan pilihan kalian di awal. Coba kalian memilih untuk menabung. Kayak gitu ya pertama. Itu habit pertama. Jadilah proaktif. Ingat bahwa manusia adalah orang yang selalu punya pilihan. Kita masuk ke habit kedua. Begin with the end in mind, atau mulailah dengan tujuan akhir di kepala. Pernah nggak sih kalian jalan tanpa tahu arah gitu kan ya, atau kalian mencoba nekat ke hutan, daki gitu tanpa tahu goalsnya, tanpa tahu pos akhirnya itu di mana? Tersesat gak? Tersesat, gue yakin. Coba kalian dilepas ke Rinjani tapi jangan pakai jalur yang udah ada. Hilang kalian. Kan semua itu harus ada arahnya ya teman-teman ya. Kalian kemana itu pakai Google Map. Kalian ke gunung itu sudah ada tracknya, pos 1, pos 2, pos 3. Nah itu baru naik gunung. Apalagi kehidupan kalian yang akan kalian jalanin sampai kalian meninggal nanti. Kalau kalian gak punya arah, ya tersesat, ya goodbye. Makanya kalian harus punya visi yang jelas gitu ya. Mulai dengan bertanya ke diri kalian sendiri, apa sih tujuan kalian hidup? Apa sih yang mau kalian kejar? Seperti apa sih hidup yang ingin kalian jalani nanti saat tua? Itu harus kalian tanyakan sendiri. Jangan kalian halah gampang. Ternyata di masa muda kalian salah mengambil keputusan, kalian salah mengambil jalan. Mau kembali nggak bisa, udah kejauhan teman-teman ya. Sebenarnya kalian nanti di masa tua ingin hidup sehat, tapi di masa muda kan bodo amat. Kalian milih untuk ngerokok ya, kalian milih untuk minum-minuman terus ya. Mau kembali susah guys. Organ kalian udah terlanjur rusak kayak gitu. Makanya dari awal kalian udah tentuin, gue mau jadi orang yang nanti akan sehat di umur segini, masih bisa main jet ski gitu misalnya ya. Masih mau orang yang aktif di masa tua. Ya kan kalian harus nentuin dari awal. Berarti apa? Berarti dari awal gue harus jaga makan. Itu enak, kalian punya roadmapnya. Jangan hidup lontang-lantung gak jelas. Alah apa kata nanti, rezeki udah ada yang ngatur. Iya rezeki udah ada yang ngatur, tapi lu juga ikut berandil men. Lu juga ikut ngandil. Tuhan juga angkat tangan kalau lu nya angkat tangan. Ngapain
harus ngurusin diri lu, iya kan? Jadi kalian harus bikin pernyataan misi pribadi atau personal mission statement yang menggambarkan nilai-nilai dan tujuan hidupnya. Misalnya kalian ngomong atau udah menentukan ya, tempel itu, ditulis, tempel di kamar kalian. Aku pingin jadi orang yang nanti akan membawa dampak positif dengan cara mungkin bangun sekolahan atau apa di pedalaman kayak gitu. Tulis teman-teman, tulis goals kalian, tulis. Sehingga apa? Sehingga kalian punya visi yang terarah. Aku ingin jadi orang terkenal, terarah. Akhirnya kalian menghabiskan waktu untuk apa? Untuk belajar konten, untuk mengasah skill kalian kayak gitu ya. Kalau kalian nggak nulis, kalian nggak tahu kalian mau jadi apa, ya lontang-lantung hidup kalian. Kita masuk ke habit ketiga, dahulukan yang utama. Nah ini dia seni mengelola waktu dan juga prioritas. Covey ngajarin kita buat bedain mana yang penting dan mana yang cuma kelihatan mendesak. Nah dia membuat 4 matriks kuadran. Apa aja itu? Yang pertama adalah, kalian bisa tulis di sini ya. Jadi ada tabel penting dan mendesak, krisis dan juga deadline. Contoh, kerjaan yang akan diupload hari ini, konten yang harusnya diupload sama klien hari ini, itu penting dan mendesak. Itu jadiin prioritas utama. Yang kedua adalah penting tapi tidak mendesak. Perencanaan, pengembangan diri, penting, itu penting buat hidup kalian, tapi kurang mendesak. Kayak pengembangan diri, mungkin belajar ya kalian bisa taruh itu di kedua, opsional kedua, karena hari ini kan harus ngerjain deadline ini ya. Yang ketiga adalah tidak penting tapi mendesak. Ya misalnya gangguan-gangguan kayak meeting yang gak relevan ya teman-teman. Ini sebenarnya kan gak penting ya. Kayak kalian meeting tapi ini sebenarnya orang kayaknya gak berpengaruh gitu ya. Ini meeting-meeting gak terlalu mempengaruhi hidup atau karir kalian, tapi ini gangguan karena harus terjadi gitu ya teman-temannya. Ini adalah prioritas nomor 3 ya teman-teman. Yang keempat adalah udah tidak penting, tidak mendesak. Hiburan berlebihan, scrolling gak jelas, itu kan udah gak penting, gak mendesak, ngapain gitu ya. Nah jadi 4 kuadran itu kalian harus menentukan kalian di matriks yang mana sekarang, kalian taruh gitu ya teman-teman ya. Kebanyakan orang itu terjebak di kuadran 3 dan 4 gitu ya. Jadi mereka cuma terjebak sama hiburan berlebihan, main game berlebihan, scrolling gak jelas, gangguan gak jelas, gangguan dari pacar yang kebanyakan cuma yang minta ini minta itu ya teman-temannya, meeting yang gak terlalu pengaruhnya banyak ke hidup kalian. Intinya orang terjebak ke aktivitas ketiga sama 4, yaitu aktivitas yang sebenarnya gak ada pengaruh ke hidup kalian. Pacar minta tolong ini tuh apa pengaruhnya ke hidup kalian? Apa pengaruhnya? Ya kalian harus prioritasin mana yang ini punya pengaruh. Deadline nomor 1, kuadran 1 kan deadline tadi sama prioritas ya. Kalian harus prioritasin itu. Ini yang pengaruh. Gue kerjain, gue lebih awal ngerjainnya, ini bagus, klien seneng, kantor lebih banyak dapat duit, gue dapat bonus. Itu kan penting buat hidup kalian. Kalau kalian ngerjain kerjaan orang lain, ngerjain kerjaan pacar, buat apa? Atau yang nomor 2, penting tapi tidak mendesak. Kayak ya belajar, pengembangan diri sebagai olahraga. Itu kan penting. Olahraga kan penting. Gue akan bilang olahraga itu penting dan wajib ya teman-teman. Tapi tidak mendesak. Dalam artian kalian bisa olahraganya gak setiap hari, tapi kalian kayak cuma 3 kali atau 2 kali, malah kalau kalian terlalu sibuk kayak gitu ya. Nah orang ini terjebak di 3 sama 4. Coba deh kalian tulis kebiasaan kalian di kuadran mana aja. Kalian baru sadar ternyata kalian akan banyak di 3 dan 4, dan itu gak penting. Itu akan membuat hidup kalian gak efektif, dan selamat, kalian akan terjebak menjadi orang biasa saja. Oke, lakukan kuadran 1 dan 2 ya. Kita masuk ke habit 4. Things win-win, atau berpikir menang-menang. Hidup itu bukan kompetisi zero sum game ya teman-teman, dimana kalau kalian menang ada orang lain yang kalah. Enggak. Dimana kalau kalian kalah berarti kalian langsung berpikir ada orang lain yang menang dari hidup gue yang kalah ini. Enggak teman-teman, hidup itu tidak seperti itu. Jadi si Covey ngajarin kita buat kita kebiasaan hidup untuk win-win. Kalau kalian menang, ya orang lain gak apa-apa menang. Bukan berarti kalau kalian menang orang lain harus kalah. Misalnya kalian punya partner bisnis, daripada kalian fokus dapat keuntungan lebih besar daripada dia gitu ya, coba bikin gimana caranya bisnis kalian itu bisa sukses bareng. Nah mentalitas ini yang bikin hubungan orang jadi lebih sehat dan juga produktif. Jadi kebanyakan kan orang berpikir aduh gue gak mau ngejak kerja sama dia, karena dia ini kan saingan gue. Padahal kalau kalian kerja sama, ternyata kalian akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Nah orang kebanyakan terjebak di mindset itu, gak mau mengajak orang lain seneng juga, menang juga. Padahal dengan kalian sama-sama menang, yang kalian dapetin tuh lebih besar. Jadi fokusnya apa? Fokusnya ke yang kalian dapetin teman-teman, bukan yang orang lain dapetin. Cukup fokus ke diri kalian sendiri. Kalau kalian dapatnya lebih besar, ya kenapa enggak? Kenapa kalian nggak mau kerja sama orang lain gitu loh? Gampang ini gampang ini pembahasan habit yang ini. Intinya ya hidup itu nggak zero sum game ya. Gak harus ada orang lain yang kalah saat kalian menang, itu terlalu jahat. Kalian harus mengajak orang lain juga untuk menang, dan itu bisa, sangat bisa. Kita masuk ke habit nomor 5. Seek first to understand, then to be understood, atau pahami dulu sebelum dipahami. Nah, ini adalah kebiasaan yang sering banget kita lupa. Kalian pernah nggak dengar orang yang langsung kasih solusi sebelum ngerti bener-bener masalahmu? Jadi kalian sebenarnya curhat,
Belum selesai lo curhatnya, baru di opening tiba-tiba orang itu ngasih solusi. Tiba-tiba dia langsung ngejudge. Mungkin ini gajinya ditabung dulu kayak gini mungkin ini. Belum selesai lo ceritamu. Padahal kamu mau cerita misalnya, ya duit gue habis untuk bantu orang tua atau adik gue lagi struggling kayak gini kuliahnya. Tiba-tiba kan udah nyalain, iya lu habis buat nonton terus setiap minggu, lu buat biayain pacar lu terus. Itu kan ada tuh orang kayak gitu, bajingan emang. Kita belum selesai cerita tiba-tiba ngejudge ya teman-temannya. Nah makanya biasakan kalian memahami dulu sebelum kalian ingin dipahami. Ya ini sebenarnya kurang lebih prinsip yang sama seperti kalian harus mengerti orang lain dulu sebelum kalian ingin dimengerti sama orang lain. Jadi kalian harus kebiasaan listening, mendengarkan dulu sebelum kalian ngomong. Ini dulu dipakai, indera telinga dulu masuk, kalian olah di otak ngomong. Jangan nyerocos dulu, otaknya di belakang ngolah, jangan. Listening itu atau mendengarkan gak cuma soal dengar kata-kata, tapi kalian harus benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan. Setelah itu baru deh kalian bisa bicara dan mencoba untuk menjelaskan pandangan versi kalian gitu. Makanya kalau ada teman kalian curhat apa, dengerin dulu, pahami, diproses di otak kalian. Jangan tiba-tiba dipotong mulut kalian dulu di depan. Kalian kentut aja pasti mikir-mikir lah. Ini kalian ngomong kok nggak mikir-mikir, kan berarti omongan kalian ini lebih bau daripada kentut ya teman-teman. Kita masuk ke habit nomor 6, sinergi. Nah si Kofi bilang 1 ditambah 1 bisa aja bukan 2. Gimana caranya? Dengan sinergi. Ini kebiasaan buat memanfaatkan kekuatan kolektif. Jadi kalau kamu kerja sama orang lain, jangan cuma lihat perbedaan sebagai hambatan. Sebaliknya lihatlah itu sebagai peluang buat menciptakan sesuatu yang lebih besar gitu ya. Misalnya kamu dan teman mempunyai skill yang berbeda ya. Kamu jago strategi, dia jago eksekusi. Nah kalau kalian bekerja sama dengan baik, hasilnya kan pasti lebih maksimal daripada kerja sendiri-sendiri. Intinya sinergi itu soal menghargai keberagaman dan menemukan cara buat menggabungkan kekuatan unik masing-masing individu ya teman-teman. Ini lanjutan dari yang tadi win-win solution itu ya teman-teman ya. Jadi 1 tambah 1 nggak selalu dengan 2 ya teman-teman. Bukan berarti kalian 1 ditambah 1 berarti keuntungannya akan 2. Enggak. Bisa malah lebih dari itu karena kalian jago, dia jago, kerjasama, keuntungannya malah berkali-kali lipat daripada 2. Carilah partner bisnis yang cocok buat kalian. Kalian menggabungkan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang lebih besar. Oke, kita masuk ke habit nomor 7, sharpen the saw alias asah gergaji. Kalian pasti pernah dengar analogi ini. Kalau kalian dikasih waktu 6 jam buat memotong pohon dengan gergaji, kalian akan menghabiskan 5 jamnya untuk mengasah gergajinya dan 1 jam untuk memotong pohonnya. Jadi intinya apa? Intinya sebelum kalian melakukan aksi, kalian harus pertajam dulu persiapan kalian. Karena hasil yang besar itu, kesuksesan yang besar itu kan efek dari persiapan kalian yang matang. Jadi daripada kalian menghabiskan waktu menggergaji selama 6 jam tapi gergaji kalian tumpul, itu menghabiskan waktu kalian. Mending kalian 5 jam itu buat mengasah gergaji. So, mengasah gergaji dalam konteks buku ini, dalam konteks manusia ini, berarti kalian lebih ke mengembangkan 4 aspek utama. Yang pertama ada fisik, mental, emosional, dan juga spiritual ya teman-teman ya. Misalnya olahraga dan makan sehat buat fisik, atau baca buku atau belajar skill ya buat ke mental, meluangkan waktu sama keluarga dan teman-teman buat masalah emosional, dan juga meditasi atau refleksi atau kalian sembahyang itu buat spiritual. Nah 4 itu adalah cara kalian mengasah gergaji kalian. Kalau 4 itu udah matang, gergaji kalian udah tajam, kalian punya goals, lakukan, gampang, akan jauh lebih gampang daripada kalian nggak punya keempat persiapan itu. Oke, jadi selalu sharpen the saw ya. Yang kalian lakukan pertama sebelum kalian mengeksekusi sesuatu, kalian harus punya fundamentalnya. 4 itu, fisik, mental, emosional, dan juga spiritual. Fisik yang kuat, mental yang tajam, emosional yang terlatih, dan juga spiritual yang bagus. Wah, udah dibantu Tuhan, kalian sendiri orangnya kokoh, tough, pinter. Wah, ini pasti rencana kalian kebanyakan akan berhasil. Kayak gitu. Makasih yang udah nonton dan juga mendengarkan di Spotify. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.